Dia kalau dia itu tertariknya dari pakaiannya ya, Dari pakaian ya. Nah, sedangkan saya itu tertariknya dari perbuatan yang dulu itu kan Beda gitu. beda gitu sama yang sekarang. Jadi perbuatannya itu sekarang itu berubah jauh gitu, bisa lembut, bisa disuruh-suruh gini-gini pasti Taat mau sama orang tua gitu. taat sama orang tua saja. Dan hari ini insya Allah kita akan mengajak bincang-bincang dua orang kakak beradik ini. Yang pertama namanya nama muslimnya itu Muhammad Nurdin, sedangkan di sebelahnya itu adik kandungnya yang bernama Ernika. Dua orang santri kami ini berasal dari Kepulauan Nias, yang mana alhamdulillah dua orang ini punya sejarah yang luar biasa, karena dua orang ini yang mengislamkan adalah yang mulia duta-duta besar negara Arab yang sengaja kita hadirkan waktu itu ke aula pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia. Adapun Muhammad Nurdin ini dituntun 2 kalimat syahadat oleh yang mulia duta besar Irak untuk Indonesia, sedangkan adiknya duta besar Libya, sedangkan adiknya diislamkan oleh yang mulia duta besar Irak. Nah, luar biasa anak wong desa ya, anak desa bisa ke Jakarta, dan yang mengislamkan itu duta-duta besar negara Arab. Ini sungguh luar biasa. An-Naba TV, sahabat-sahabat FB dan IG saya rahimakumullah, saya yakin antum semua sudah tidak sabar ya, penasaran ingin berinteraksi dan ingin mendengarkan testimoni dua orang adik kita ini, kenapa mereka tertarik masuk agama Islam. Kalau kita berikan kesempatan kepada mereka, kebetulan usianya masih di bawah 20 tahun, jadi kalau bicara itu agak grogi sedikit, maka saya akan banyak memandu mereka berdua. Tetapi kalau antum dengarkan bacaan Al-Qur'annya, subhanallah, antum akan menangis nanti mendengarkan bacaan Quran kakak beradik yang berdua ini. Dan latar belakang kakak beradik ini masuk agama Islam, ceritanya suatu hari sekitar 2 lebaran yang lalu ya, saya ulangi, 2 lebaran yang lalu itu menjadi tontonan warga di sana, karena ya jarang-jarang orang pakai jilbab yang syar'i seperti itu, sehingga membuat Ernika ini, yang akhwat yang anak kita yang satu ini, dia terheran-heran sama Aisyah itu, dan dia merasa kagum dengan pakaiannya. Entah kenapa tiba-tiba Ernika ini terbersit hatinya ingin bertanya-tanya kepada Aisyah santri kami tersebut, kenapa pakaiannya begini. Lalu dia ceritakan, saya ini seorang muslimah dan mu'alaf, dan di kampung itu Aisyah itu satu-satunya yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah nyantri di pesantren An-Naba Center Indonesia ini. Setelah dijelaskan oleh Aisyah tersebut, dia masuk agama Islam, dan memang di agama Islam dianjurkan wanita pakai pakaian syar'i yang seperti itu, membuat Ernika ini tertarik. Ya, tertariknya bukan tertarik masuk Islam dulu, katanya tertarik ingin pakai jilbab, begitu ya. Nah, Ernika ya tertarik ingin pakai jilbab. Lalu Ernika ini lapor sama maknya, sama ibunya, "Mak, Ernika pengen pakai baju ya, pakaian seperti kakak itu," katanya. Terus maknya mencegah, kata maknya, "Itu kan orang Islam, kamu jangan pakai seperti itu." Nah, rupanya Ernika ini ngotot ya, maksa ingin memakai pakaian seperti Aisyah tadi. Begitu juga abangnya kok ikut-ikutan tertarik melihat pakaian begitu, sehingga mereka berdua ini maksa kepada orang tuanya ingin berpakaian seperti itu, dan juga ingin ikut ke Jakarta. Subhanallah ya, ingin ikut ke Jakarta. Ya, sudah barang tentu barangkali ini gejala mau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Aisyah tersebut menghubungi saya lewat telepon. Dia bilangnya 13 tahun. Nah, saya bilang wajib izin sama orang tua. Kata Aisyah,
Saya sudah berjumpa dengan orang tuanya dan orang tuanya dengan terpaksa mengizinkan anak itu ke Jakarta. Subhanallah. Akhirnya saya kirim uang tiket, ya, biaya mereka ke Jakarta ini sama Aisyah juga. Alhamdulillah setelah tiba di Jakarta jumpa dengan saya langsung. Lalu saya ajak ngobrol-ngobrol anak berdua ini. Kenapa ingin ke Jakarta? Dia ceritakan seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu mereka berdua ini tekad ingin masuk agama Islam. Alhamdulillah. Nah, begitu dia sudah kuat azam kemauannya ingin masuk agama Islam, lalu waktu itu saya undanglah duta-duta besar negara Arab hadir di acara pengislaman mereka ini. Subhanallah, waktu itu ada sekitar 4 atau 5 orang duta besar negara Arab yang hadir, diantaranya yang mulia duta besar Saudi Arabia Dr. Usama As-Suaibi juga hadir, yang mulia duta besar Sudan, duta besar Irak, dan duta besar Libya. Nah, waktu itu kebetulan yang akan masuk Islam ada 4 orang. Ini berdua, satu dari Kupang dan satu dari Chinese dari Bangka Belitung. Nah, kalau yang berdua ini Nurdin diislamkan oleh yang mulia duta besar Libya, sedangkan Ernika ini diislamkan oleh yang mulia duta besar Irak. Sekarang mari kita sapa dulu pemirsa 2 orang anak kita ini. Assalamualaikum Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Gimana ini Ramadan puasa yang kedua ya? Yang kedua tahun ya? Iya Ustaz. Ya, artinya sudah 2 kali puasa Ramadan mengalami puasa. Gimana puasa Ramadan tahun ini? Nikmat? Alhamdulillah nikmat Ustaz. Alhamdulillah, wajahnya sudah cerah ya, berubah walaupun musim corona ya. Ya, lancar. Lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Terus selama di pesantren ini jalan komunikasi dengan orang tua? Enggak juga sih. Tapi ada sesekali komunikasi dengan orang tua? Iya, Ustaz. Iya, karena pemirsa, ayah ibunya juga sudah pernah saya undang ke Jakarta dan sudah hadir ke pesantren ini, bahkan sudah berjumpa langsung dengan duta besar Saudi Arabia, dan beliau mengatakan mengizinkan anaknya masuk agama Islam, tetapi beliau berdua suami istri belum tergerak hatinya karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan di bulan Ramadan doa yang mustajab ini Allah bukakan pintu hati kedua orang tuanya sehingga mereka menyusul anaknya masuk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, coba Nurdin cerita sedikit pengalaman. Tadi kan sudah Ustadz ceritakan perjalanan kalian ke Jakarta ini, awalnya apa namanya tertarik dengan Aisyah itu. Ernika ya yang duluan ya melihat itu ya. Ya, coba ceritakan gimana ceritanya itu Ernika lihat dengan Aisyah itu. Pertama tuh dia ke rumah. Dia ke rumah. Nah, terus Kayak kenalin diri gitu. Kira pertama tuh aku nggak kenal dia. nggak kenal ya. Nggak kenal, soalnya Di kampung itu memang tidak ada Muslim ya. ada cuma 1 orang. 1 orang aja ya. Nah, terus Pertama aku nggak kenal dia, lalu dia kenalin pakai nama Islam. Aisyah gitu. Aisyah. Aku kan siapa ya? Dia bilang baru dia kenal nama Kristennya. Gitu. Oh begitu. Nama Kristennya siapa dulu dia? Plisteri. Terus habis itu? Habis itu kami cerita. Habis itu dia cerita tentang di sini. Nah aku tanya, itu pakai jilbab kayak gitu emang nggak panas ya? Dia bilang nggak panas kok, malah adem. Oh pakai jilbab besar itu panjang nggak panas nanya? Katanya, dia bilang adem. Adem. Nah terus? Nah aku bilang kayak gini, boleh coba nggak? Dia bilang boleh sih, nggak apa-apa. Subhanallah, langsung ingin nyoba pakai jilbab gitu. Iya. Nah terus? Nah pas pakai kirain panas, ternyata adem. Masya Allah. Nah terus? Nah habis itu pas malamnya aku minta izin sama orang tua pengen ikut kakak Aisyah Ke Jakarta? Iya. Kenapa tiba-tiba muncul keinginan ikut ke Jakarta? Gimana ceritanya? Karena melihat perbedaan Kak Aisyah yang dulu sama Kak Aisyah yang sekarang. Begitu ya? Iya, kalau Kak Aisyah yang dulu tuh orangnya jahil, suka ngelawan orang tua, suka malas-malasan. Porno pakaiannya? Iya, pakaiannya gitu. Begitu dia masuk Islam itu pakaiannya berubah ya? Iya. Subhanallah. Nah terus
itu kan yang mula-mula tertarik Ernika nih. Terus gimana ceritanya kakaknya Nurdin kok bisa tertarik juga? Gimana Nurdin? Jadi yang pertama tertarik itu sebenarnya Ernika nih. Iya. Jadi saya itu sebenarnya pas mereka ngobrol itu saya nggak ada. Enggak ada waktu itu. Nah, terus? Tiba-tiba malamnya dia itu bilang sama orang tua pengen masuk Islam gini-gini. Iya. Saya dengar gitu. Nah, sebelum-sebelumnya siang harinya itu saya melihat Aisyah ini sebenarnya bukan dari, kan dia kalau dia itu tertariknya dari pakaiannya ya, Dari pakaian ya. Nah, sedangkan saya itu tertariknya dari perbuatan yang dulu itu kan Beda gitu. beda gitu sama yang sekarang. Jadi perbuatannya itu sekarang itu berubah jauh gitu, bisa lembut, bisa disuruh-suruh gini-gini pasti Taat mau sama orang tua gitu. taat sama orang tua. Ustaz. Jadi saya tertariknya itu dari akhlak, dari sisinya situ. Subhanallah, luar biasa. Tapi jarang-jarang kakak beradik kompak itu sepakat ingin ikut ke Jakarta, jarang-jarang itu terjadi. Kalian musyawarah apa ini ceritanya? Antara Ernika sama Nurdin waktu itu gimana musyawarahnya bisa ikut ke Jakarta sama-sama? Nah, jadi mama saya kan dia ini ngotot nih Ustaz, Iya. pengen ke Jakarta. Iya. Mama saya jadi iya gitu dia, jadi dia sendiri gitu maksudnya. Nah, terus saya ini dengar gitu. Ya udah saya gimana ya? Jadi kalau mama saya biarin dia sendiri kan nggak ada Pendamping. Iya, pendampingnya ke sana ya. Iya. Dia nggak ngapa-ngapa di sana gitu. Jadi saya juga agak tertarik dikit karena sama Aisyah itu bukan dia sendiri doang yang pulang ke Ganggu, tapi ada adanya. Tapi cuman adanya itu pesantrennya di Padang gitu. Di Padang ya. Nah, cuman ngobrolnya sama adanya bukan sama kakaknya. Jadi dua-dua akhlak ini bagus gitu menurut saya. Subhanallah. Jadi saya tertariknya juga karena akhlaknya. Jadi saya bilang sama mama saya juga mau ikut dong gitu. Waktu itu ikut mau masuk Islam gitu kalimatnya atau Iya. ikut aja ke Jakarta? Maksudnya sih ikut ke Jakarta pengen ikut ke Asia gini-gini, pengen belajar gitu. Belum menyatakan ingin masuk Islam waktu itu, belum ke mamanya belum ya. Jadi iya pemirsa, kan sudah barang tentu di sini dia bergaul dengan orang-orang yang intelek ya, orang-orang yang lebih dewasa, sehingga mereka berdua ini walaupun usianya masih anak-anak tapi cara berpikirnya sudah melampaui usianya. Subhanallah. Terus begitu sampai Jakarta sudah kan jumpa waktu itu ya. Iya, Ustaz. Nah, kenapa langsung ingin masuk Islam? Karena melihat Udah nyata ya. udah melihat pesantren-pesantren gini Ustaz, jadi Tertarik. terus Islam jadi Alhamdulillah. pengen Terus bagaimana Ernika sama Nurdin setelah di pesantren ini, setelah kita syahadatkan, rasanya beda ya Islam dengan agama dulu? beda banget Ustaz. Ya, terutama apa yang bedanya? Pertama dari sisi ini lah Ustaz. Jadi Doyan makan babi juga? Iya, ya orang sana sama lah ya. biasa Tapi sekarang ganti dengan ayam ya, yang halal ya, bukan sapi ya. Alhamdulillah. Baik, mungkin pemirsa penasaran ingin mendengarkan bacaan Al-Quran kalian berdua. Ini subhanallah calon dai dan daiyah kita di masa mendatang di Nias ini saudara. Amin. Akan baca Quran dulu. Muhammad Nurdin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lihat kamera sana. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانطين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Subhanallah, luar biasa. Anak kita ini Muhammad Nurdin belum genap 2 tahun dia beragama Islam, tapi sudah lumayan banyak hafalan Qur'annya dan ngajinya sangat menyentuh kalbu kita semua, saudara-saudara. Sudah berapa juz hafal? Mau 3 juz. Allah. Saudara-saudara, kita yang muslim dari lahir itu malu sama orang-orang yang begini, mu'allaf tapi bersungguh-sungguh yang luar biasa, dan mereka ini saya kader terus. Saya bangga dengan anak-anak kita ini. Mudah-mudahan mereka nanti menjadi ujung tombak dakwah kita di Nias sana untuk mensyiarkan agama Islam, dan terutama kedua orang tuanya mudah-mudahan segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah jumpa langsung dengan ayah ibunya dan sudah berdialog, tapi memang tanda-tanda akan diberikan hidayah belum. Nanti jika anak ini terus bakti kepada orang tuanya, tidak mustahil Allah akan bukakan pintu hatinya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita simak pembacaan Quran adiknya. Silakan Ernika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujumma lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah. Rasanya tidak sanggup menahan air mata ini. Luar biasa. Dan anak kita berdua ini membacakan Al-Quran itu penuh dengan penghayatan, zauk, seolah-olah mereka sudah tahu apa arti ayat yang mereka baca, sehingga hadir hatinya ketika membaca Al-Quran itu. Subhanallah. Memang begitulah sejatinya setiap orang membaca Al-Quran harus dengan perasaan. Cara luar biasa. Memang beda sekali dengan kitab-kitab suci samawi yang terdahulu yang tidak ada tindingannya Al-Qur'ani. Sungguh Al-Qur'an kitab suci yang terpelihara sebagaimana dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang memelihara keaslian, kemurnian dan keautentikan daripada Al-Qur'anul Karim itu. Subhanallah. Jazakumullah. Terima kasih kepada Anda berdua, Nurdin dan Ernika, yang sudah membuat pemirsa di mana saja berada mungkin tersentuh, bahkan ada yang menangis barangkali menyaksikan bacaan kalian berdua yang baru seumur jagung kalian memeluk agama Islam, tapi sudah begitu indah kalian melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka iri kalian buat, ya. Mudah-mudahan dari penampilan kalian ini pemirsa terus semakin terinspirasi dan semakin termotivasi untuk lebih
mendalami lagi agama Islam, terutama mempelajari Al-Quran ini. Sebab saudara-saudara, kalau kita tidak punya usaha untuk belajar Al-Quran ini, ya, Allah sudah mengancam kita di dalam surat Toha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari az-zikir, az-zikir itu adalah Al-Quran, nama salah satu Al-Quran namanya az-zikir. Barang siapa yang berpaling dari az-zikir, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit di dunia ini. Di dunia sempit, ya, disempitkan rezekinya, disempitkan hatinya, disempitkan pikirannya, disempitkan segala-galanya. Orang jadi gampang putus asa. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti dalam keadaan yang buta, saudara-saudara. Oleh karena itu, belajarlah dari anak-anak kita yang seperti ini, dari para mu'allaf ini. Makanya kita dari pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia terus bimbing mereka, mendidik mereka, mentarbiyah mereka, bagaimana mereka kelak menjadi da'i dan da'iyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mensyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Dan jangan sampai ada umat ini yang belum mendengarkan berita-berita kebenaran Islam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ata rasulah. Kami tidak akan pernah mengazab suatu kaum sampai datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai datang kepada mereka nabi, sampai datang kepada mereka ulama-ulama, sampai datang kepada mereka mubaligh-mubaligh, para penyeru-penyeru dakwah. Tentu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah beriman ini, ajak saudaramu, keluargamu, orang tuamu yang belum muslim, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, terbukti kumandang azan itu bisa menyingkirkan corona itu. Subhanallah. Sampai viral itu video, ada di Jerman, ada di Itali, diundang ke gereja untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Karena di sana mereka sudah panik menghadapi corona ini. Tetapi orang Islam itu santai-santai saja menghadapinya. Kenapa? Karena mereka yakin ada corona, tidak ada corona, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati, kata Allah. Dan dia yakin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad, tidak akan menimpa apa-apa kepada kita kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah, apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang Islam yang bertakwa, yang beriman, menghadapi musibah apa saja, mereka tidak terlalu stres, tidak panik, mereka selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kebangkitan Islam yang di depan mata kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Amerika, saya kebetulan hampir tiap tahun dakwah ke Amerika, ke Kanada, sampai ke Eropa sana, ke Australia. Kita lihat dengan mata kepala kita bagaimana kebangkitan Islam di negara-negara barat hari ini. Subhanallah, di sana terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Allahu Akbar. Ini bukan isapan jempol, ini bukan cerita dongeng, tapi saya lihat dengan mata kepala saya, orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Makanya di Indonesia saya dirikan pesantren Mu'allaf ini, saudara, karena saya juga alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perantaraan lisan saya, banyak orang yang memeluk agama Islam. Dan ini tugas kita bersama semuanya. Maka kami dari pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini sengaja menayangkan testimoni para mu'allaf yang seperti ini agar kita tahu di Indonesia juga hari ini terjadi kebangkitan itu. Subhanallah. Pemirsa An-Naba TV, sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG saya rahimakumullah, kami juga dari studio An-Naba TV memberikan kesempatan kepada antum untuk berinteraksi dengan kami,
baik lewat saluran telepon yang nomornya sudah ada di layar monitor Anda, juga bisa melalui teks ya, kirim lewat WhatsApp. Insyaallah kami akan menjawab semua pertanyaan dari pemirsa sekalian. Dan saat ini sudah ada 2 WhatsApp yang masuk ke kami. Yang pertama dari Pak Wildan, Rumah Al-Quran Sunnah Al-Basirah. Beliau tidak bertanya, hanya mendoakan saja. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan Ustaz Nababan dan demikian juga para santrinya. Amin. Jazakallah khair ya Pak Wildan atas doanya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, semua umat manusia dilindungi oleh Allah dari bahaya corona yang mengerikan ini. Kemudian ada pertanyaan dari saudara kami Faizal di Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri mu'allab binaannya sangat bagus ngajinya. Bagaimana metode pengajarannya Ustaz? Alhamdulillah. Pak Faizal, kalau Anda bertanya bagus ngajinya, ya tentu karena kami berusaha mendatangkan guru ngaji yang bagus, ya, yang menguasai ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Dan alhamdulillah karena mereka juga mu'allaf ini kan hatinya bersih. Rata-rata santri kami ini paling lama 1 bulan sudah lancar baca Al-Quran. Dulu Nurdin berapa? Ada sebulan bisa baca Quran? Ada sebulan. Ernika? Sebulan juga. Sebulan itu sudah lancar baca Al-Quran. Ya, makanya saya kadang-kadang sedih ya Ustadz Bukhari Muslim. Saya sedih kalau lihat di Indonesia ini masih banyak anak-anak Islam yang berumur 60 tahun tidak bisa ngaji ya. Kita sedih. Di studio kita ada juga tamu istimewa kita, Ustadz Bukhari Muslim. Subhanallah. Nah, pemirsa Nabat TV rahimakumullah, tadi Ustadz Faizal dari Padang itu ya nanyakan bagaimana metodenya. Kita tidak ada metode-metodian, biasa saja. Ya, yang populer itu ya metode Iqra. Tapi sekali lagi itu berpulang kepada anaknya, karena orang yang masuk Islam itu kan sudah dihapus dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an itu kan wahyu, mukjizat. Jadi kalau hati sudah bersih, mempelajari Al-Qur'an, ya tentu mudah belajar Al-Qur'an. Yang bikin orang sulit belajar Al-Qur'an kenapa? Terlalu banyak dosa. Hatinya terlalu hitam pekat karena banyak maksiat. Sehingga disampaikan Quran tidak masuk, udah terhijab hatinya dari kebenaran. Makanya orang belajar Quran bertahun-tahun tidak bisa sama sekali. Kalau Anda semua pemirsa ingin lancar baca Al-Quran, yang pertama kali kita lakukan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kufar. Insya Allah ya, cahaya itu tidak akan masuk kepada hati yang kotor, kepada hati yang hitam pekat. Al-Quran itu hanya masuk ke dalam hati yang bersih itu. Sebagaimana ketika Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengadu kepada gurunya, ya, dia mengadu tentang bagaimana jeleknya hafalan beliau. Tapi gurunya kemudian menganjurkan untuk menjaga agar hafalanmu tidak jelek. Ya, fa arsyadani antarkil ma'asi. Dia nyuruh saya supaya saya meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Karena dosa itu saudara adalah penghalang masuknya cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya Al-Quran. Jadi Pak Faizal dari Padang, itu saja barangkali persoalan metode itu kita standar saja, kita menggunakan metode Iqra ya. Tapi alhamdulillah karena anak-anak kita di sini tulus masuk agama Islam itu, sehingga Allah mudahkan mereka mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kemarin sudah saya bacakan juga ayatnya, surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. 4 ayat diulang-ulang oleh Allah, dijamin bahwa belajar Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka maukah kalian mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Baik, ada penanya berikutnya lagi dari Palembang, Pak Hendri. Assalamualaikum Akhi Nurdin. Waalaikumsalam, jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana antum bisa ngaji bagus itu? Apa rencana antum untuk masa depan? Nah, Nurdin jawab itu.
Bagaimana bisa ngajinya bagus katanya? Dan rencanamu ke depan bagaimana? Kalau masalah Suaranya? kalau masalah suara sih biasa aja ya. Itu dari saya sendiri. Dan ada guru yang mandu ya? Iya, dan ada guru juga yang mandu. Iya, enak, lagunya bagus. Terus rencana ke depan apa katanya? Sekarang kan sekolah apa sekarang? Kelas 3? Kelas 1 Ustaz. Kelas 1 aliyah? Iya. Kelas 1 SMA sekarang ini, dan masih ada beberapa lama lagi nanti kuliah. Dan target kita nanti Nurdin ini sama adanya harus kita kuliahkan dulu S1. Setelah itu kita kembalikan ke niat sana untuk dakwah ya. Jadi rencana mau dai ya? Jadi ustadz? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Iya begitu Pak Hendri. Cita-citanya ingin jadi ustadz. Kalau Ernika pengen jadi ustazah? Alhamdulillah. Iya. Ini ada penelpon setia ya, penanya setia kita dari Malaysia, dari Johor Bahru, Pak Jamaluddin Ahmad ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, apakah doa supaya anak kita lebih rajin belajar Al-Quran? Oh, Masya Allah. Pak Jamaluddin, ya perbanyaklah doa seperti doanya Nabi Ibrahim itu. Rabbi habli minas solihin. Perbanyak aja itu dalam solat ya, ketika sujud terakhir itu perbanyak doa minta kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepada saya anak yang soleh. Karena doa orang tua kepada anak ya, doaul walidi liwaladihi kadu'ain nabi li ummati. Nah, doa ayah, doa orang tua kepada anaknya itu sama seperti doa Nabi terhadap umatnya. Artinya mustajab, tidak terhalang doanya. Jadi kalau doa-doa yang baik yang dikumandangkan orang tua kepada Allah buat anak-anaknya, ya Allah jadikan anakku soleh soleha, atau istriku, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada saya pasangan hidup, istri, suami yang soleh dan soleha, serta anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha, yang kelak menjadi penyejuk mata dan membanggakan, serta menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Perbanyak doa-doa yang semacam ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ketika Pak Jamaluddin dan kita semua habis sholat tahajud, kita minta kepada Allah supaya lahir generasi kita generasi yang saleh, yang cinta Al-Quran. Nah tentu untuk mewujudkan ini kan banyak proses di situ, bukan cukup dengan doa saja. Kita doa kalau menyekolahkan anak bukan di tempatnya juga enggak betul. Doa ya kita jalan bagian daripada ikhtiar juga, tapi usaha kita untuk membentuk anak yang soleh wajib ya. Kita masukkan anak di pesantren, kemudian jaga itu lingkungan pergaulan anak kita harus diprotek, sebab Nabi katakan apa? Al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu sangat bergantung agama temannya, sangat bergantung agama sahabatnya. Maka hendaklah kamu memperhatikan kepada siapa kamu berteman, kepada siapa kamu bersahabat, karena pergaulan itu saudara sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Sama seperti anak berdua ini ya, terpengaruh dengan akhlaknya Aisyah tadi. Datang ke Jakarta awalnya belum niatnya untuk masuk Islam, cuma mau ikut saja ke Jakarta karena tertarik. Sampai di Jakarta dilihat lingkungan pesantren di An-Naba ini luar biasa, semuanya berakhlak, cinta Al-Quran. Akhirnya mereka dengan cepat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lingkungan pergaulan itu sangat menentukan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Jadi tolong diprotek itu pergaulan anak-anak kita. Jangan terlalu dimanjakan dengan gadget-gadget yang mahal, yang mewah itu ya. Ya, kemudian perhatikan juga makanannya, jangan sampai anak-anak kita mengkonsumsi makanan yang haram. Biarpun kita berdoa terus Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan saya anak yang soleh, tapi kalau mereka kita cekokin makanan yang haram, ya mana mungkin Allah perkenankan doa kita. Jadi banyak tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam membentuk kepribadian yang soleh.
penonton kita ini dari luar kota semua nih, dari Jakarta sepertinya dari kemarin belum ada pertanyaan. Dari Malang, dari Madura, dari Johor Baru, ya, sekarang dari Pontianak, masya Allah. Beliau bertanya, Pak Ustadz, apa ujian Allah kepada saudara kita kedua beradik ini? Soal keluarganya kadang karena sampai diusir, ya diusir begitu, ya. Alhamdulillah kalau mereka ada dari Sumenab nih, Pak Bimbi dari Sumenab. Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana cara menjaga iman tetap stabil? Karena secara naluriah manusia memiliki perasaan yang naik turun, kadang sedih, kadang gembira, kadang tertawa, kadang menangis. Mohon penjelasannya. Iya, saudaraku, iman manusia itu, orang yang beriman, semua manusia itu imannya tidak ada yang stabil. Iman yang stabil itu hanya imannya malaikat saja. Jadi kalau para malaikat itu imannya la yazidu wa la yanqus, tidak naik tidak turun, stabil saja. Kenapa? Karena para malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia, ya, manusia seperti kita ini, iman kita itu fluktuatif, yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi kalau para nabi, para rasul, imannya itu yazidu wa la yanqus. Iman mereka senantiasa nanjak, iman mereka semakin selalu naik. Bahkan semakin hebat ujian yang mereka hadapi para nabi ini, justru semakin bertambah keimanan mereka. Kalau kita lain lagi, ya, kita ini iman manusia biasa, normal. Kadang-kadang kalau lagi musim hari bulan lagi tua gitu ya, iman kadang-kadang lagi nanjak nih, ya. Kenapa? Uang udah habis, gaji suami udah mulai habis, ya. Karena kalau bulan-bulan muda itu biasanya iman cenderung turun. Kenapa? Karena pergi belanja ke mall, ya, belanja-belanja aja kerjanya. Yang namanya orang pergi ke pasar, pasar itu kan tempat maksiat. Seburuk-buruk tempat itu kata Nabi pasar, dan sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Jadi biasanya orang itu naik, ya, imannya itu kalau sudah hari-hari tua begini, iman lagi naik tuh. Kenapa? Ya, lebih banyak ngurung di rumah, apalagi musim corona begini, ya. Nah, jadi cara mengatasinya bagaimana? Itu lazim saja iman kita yazidu wa yanqus, naik turun itu. Nah, bagaimana supaya stabil iman kita ini? Ya, kita sebenarnya ya minimal stabil, tapi kalau bisa iman kita terus berusaha naik. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini keadaannya lebih baik daripada kemarin, dia beruntung. Beruntung dia kalau hari ini lebih baik daripada kemarin. Tapi wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa hari ini keadaannya, imannya sama saja dengan kemarin, amalnya sama dengan kemarin, fahuwa maghbunun, dia orang yang rugi kata Nabi. Apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Kalau hari ini lebih jelek keadaannya daripada kemarin, dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah makhluk yang dinamis, yang terus bergerak, dan kita harus berusaha saudara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang bisa meningkatkan iman kita? Yang pertama, al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman itu hanya bisa bertambah dengan ketaatan. Sebaliknya, wal imanu yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa berkurang, bisa anjlok, bisa drop dengan maksiat, ya, dengan banyak dosa. Itu akan hancur keimanan kita. Jadi untuk menstabilkan iman kita minimal stabil, tapi kalau bisa ditingkatkan, ya kita harus taat.
berusaha kita menghindari segala macam perbuatan maksiat, dan kita bertekad menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan takwa. Takwa itu artinya imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, diantaranya tadi adalah kita berusaha melakukan ketaatan. Yang kedua, yang tadi saya katakan, selalulah berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang soleh. Bagaimana antum ingin imannya baik, tapi teman sehari-harinya pemabok, tukang dugem gitu ya, malam-malam pergi diskotik, itu merusak. Yang tadi sudah saya bacakan hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang sangat bergantung kepada agama temannya, maka hendaklah kamu perhatikan siapa kamu berteman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku Bimbi dari Sumenab, kalau antum dan kita semua ingin menjaga iman kita supaya tidak drop, ya minimal tadi itu, lakukan ketaatan kepada Allah, jauhkan dari segala macam kemaksiatan, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Buat komunitas-komunitas baik. Sekarang kan sudah ada grup-grup WhatsApp, ada grup-grup Facebook, ya. Bentuk komunitas-komunitas orang baik. Ada lagi sekarang ini yang namanya One Day One Juz, satu hari satu juz Al-Quran, bergabung di grup-grup itu. Ada lagi One Day One Hadis, satu hari satu hadis, ngumpul dengan orang-orang soleh seperti itu. Insya Allah iman kita akan terjaga. Jazakallah khair. Kemudian ya memang naluri manusia itu memiliki perasaan naik turun juga, kadang sedih, kadang gembira, kadang tertawa, kadang menangis. Itu normal. Ya, itu normal. Semua kita mengalami itu. Ada saatnya kita sedih, kalau lagi ada masalah sedih, itu manusiawi. Ada saatnya kita gembira karena mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu normal-normal saja. Tapi semua itu berpulang kepada keimanan kita. Iman itulah yang menjadi filter. Iman itu yang menjadi standar kita, saudara-saudara, ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini bergantung keimanan kita. Insya Allah iman kita sudah bisa mengarahkan kita bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang benar. Maka seringlah nonton-nonton dakwah-dakwah yang seperti ini. Siapa saja ustadznya silakan disaksikan, ya. Tidak perlu kita membeda-bedakan guru, semua sama. Selagi mereka punya dasar dari Al-Quran, dari Sunnah, berdasarkan ijma' dan qiyas, semua boleh kita ikutin. Tidak boleh kita fanatik guru, ya. Dengarkan nasihat-nasihat mereka, ya. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV, sahabat-sahabat FB dan sahabat-sahabat IG rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung acara live kita pada sore hari ini, dan tadi Ananda berdua sudah memberikan ya pesan-pesan khusus kepada anak-anak kita yang sebaya dengan mereka agar menjaga Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang sudah bisa tingkatkan supaya membaca dengan tajwid, membaca dengan tartil, karena Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran itu dengan tartil, maksudnya dengan suara yang bagus, merdu, dengan fasohanya yang luar biasa yang bagus, kemudian makhorijul hurufnya pas gitu, ya. Jadi itu insya Allah kita akan menikmati bacaan-bacaan Al-Quran kita. Dan teruslah kita bergabung, ya, dengan pendakwah-pendakwah yang sekarang ini sedang tren di masyarakat, ya, lewat sosial media, lewat YouTube. Terus kita dengar dakwah ini, daripada kita mendengarkan lagu-lagu atau musik-musik yang mengundang kemaksiatan, kan lebih baik kita mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ceramah yang seperti ini. Insya Allah iman kita akan bertambah, saudara-saudara. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib keadaan satu kaum sampai mereka merubah nasib kaum tersebut, sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Jadi kita ini ada usaha, ada ikhtiar
untuk berubah, untuk memperbaiki kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Itu yang dikatakan dengan al-hijratu al-ma'nawiyah, perpindahan secara makna, yaitu berpindah dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik. Kita pindah dari maksiat menjadi taat, kita pindah dari preman menjadi budiman, kita pindah dari bajingan menjadi ajengan. Dengan demikian hijrah kita insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bincang-bincang kita di sore hari yang berkah ini, di hari ke-7 bulan Ramadan. Dan saksikan terus tayangan-tayangan langsung kami dari studio An-Naba TV. Mudah-mudahan siaran-siaran dakwah kami ini bermanfaat kepada kami pribadi dan juga kepada kaum muslimin, khususnya kepada para pemirsa An-Naba TV, pemirsa Facebook dan juga IG. Dan sampaikan yang baik ini kepada saudara-saudara kita yang tidak mendengarkan. Bila perlu di-share, silakan antum share video-video kami ini, insyaallah kami ridha, kami izinkan antum men-share ini untuk syiar agama Islam. Dan orang yang terbaik adalah alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, lalu fayattabi'una ahsana, dia mengikuti yang baik dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kami undur diri dari studio An-Naba TV. Saya bersama dua orang santri kami, Muhammad Nurdin dan juga Ananda Ernika. Kami semua menyampaikan ucapan terima kasih kepada antum semuanya yang telah setia mengikuti dakwah-dakwah kami secara live dari studio An-Naba TV ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua, dan kami bertekad bagaimana hidup kami bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kamu, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Mudah-mudahan orang yang belum muslim menyaksikan tayangan ini juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin abad ini merupakan abad kebangkitan Islam. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sholat, bulatkan hati untuk masuk